أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Al-Mukarramah Uminda Ustadzah Hajjah Siti Rauhun Zainuddin Abdul Majid, yang sama-sama kita doakan semoga beliau dipanjangkan umur, disehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadratul masyayikh, para tuan guru, para pimpinan, Masyayikhul Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Syafi'iyah yang muliakan. Yang saya hormati Bapak Haji Arifin Marigoro, tamu kita yang pada hari ini bersilaturahim bersama kita semua. Alhamdulillah, di tengah kesibukan dan banyak hal-hal yang harus beliau laksanakan, tapi pada hari ini beliau menyempatkan meluangkan waktu untuk bersilaturahim bersama kita semua dan kepada anak-anakku semua, para santri tulab dan tholibat Pondok Pesantren Darul Nahdlatul Watan Pancor. Yang saya hormati Bapak Dr. Zulkifli Mansyah, anggota Komisi 7 DPR RI yang juga hadir pada kesempatan ini. Bapak-bapak dan ibu yang hadir bersama Bapak Haji Arifin Marigoro dan seluruh para asatidz dan ustadzah serta anak-anakku semua, para santri-santriwati, fatahallahu alaikum futuhal arifin. Mudah-mudahan anak-anakku semua Allah Subhanahu wa taala yaftahu qulubakum wa uqulakum bi talaqqil qulubil nafilah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama bersyukur. Kita kedatangan tamu Bapak Haji Arifin Marigoro, yang saya tanya beliau, kapan Pak Arifin terakhir datang ke Lombok? Kata beliau, dulu pada zaman Orde Baru. Sudah puluhan tahun yang lalu. Alhamdulillah, kali ini beliau bisa hadir dan bersilaturahim bersama kita semua. Insya Allah, anak-anakku semua, para tulab dan tholibat, hadirnya beliau pada hari ini selain bersilaturahim bermuajahah dengan kita semua, juga nantinya akan menyampaikan beberapa hal yang penting untuk anak-anakku pahami dan resapi sebagai bekal kehidupan pada masa yang akan datang. Anak-anakku, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yubsalahu fi atharihi falyasil rahimah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang ingin ditambah rezekinya, dipanjangkan umurnya. Nah, di dalam makna dipanjangkan umurnya dijelaskan oleh para ulama bahwa kenapa silaturahim itu bisa memperpanjang umur. Karena kalau kita bersilaturahim dengan orang yang sudah banyak pengalamannya di dalam kehidupan, misalnya usianya di atas kita, pengalamannya sudah banyak di dalam banyak hal di dalam kehidupan ini, maka dengan bersilaturahim kita mendengar ilmunya, mendengar pengalamannya, mendengar perjalanan hidupnya yang panjang, maka seakan-akan umur kita juga bertambah. Itulah yang disebutkan oleh para ulama, salah satu kegunaan kita untuk banyak berjumpa dengan orang-orang yang berilmu dan memiliki banyak pengalaman adalah kita mendengar hal-hal yang baik yang menjadi bekal untuk kehidupan kita. Dan itulah yang kalian semua anak-anakku sangat butuhkan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, para tamu kami yang kami hormati, anak-anakku sekalian, Pak Arifin, Bapak berada di Pondok Pesantren Darul Nahdlatul Watan Pancor. Darul Nahdlatain ini, Nahdlatain itu dari bahasa Arab. Jadi dua Nahdlah. Kenapa dikatakan dua Nahdlah, Pak Arifin? Karena itu melambangkan dua sekolah pertama,
Inilah sekolah dalam sistem klasikal yang pertama yang ada di NTB. Jadi sebelum pondok pesantren ini, sistem pengajaran itu secara bersila. Nah, kemudian setelah Al-Makrullah Maulana Syekh pendiri Nahdlatul Wathon membangun 2 sekolah, maka sejak itu diperkenalkan sistem sekolah di Nusa Tenggara Barat. 2 sekolah itu, yang pertama Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, sekolah yang dibangun khusus untuk laki-laki tahun 1937 sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian setelah itu 1953 dibangun Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, sekolah untuk kaum perempuan. Jadi kalau dilihat dari hitungan waktu, 8 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, di ujung timur Pulau Lombok ini dibangun sekolah pertama untuk kaum perempuan. Itulah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Nah, yang mengisinya ini sekarang yang di depan Pak Ribir sebelah kanan. Inilah para tholibat, para santriwati, generasi muda kaum perempuan yang insya Allah akan menjadi pemimpin-pemimpin dan orang-orang yang bermanfaat, menjadi anak-anak yang solehat, najibat pada masa yang akan datang. Bapak Arifin dan Bapak Ibu para tamu kami, kenapa Al-Makrullah itu membangun sekolah untuk perempuan? Karena beliau sangat sadar, sebagaimana di dalam tulisan tangan beliau ketika mendirikan sekolah untuk kaum perempuan. Beliau mengutip hadis dari Rasul yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul yang mulia mengatakan, "An-nisa imadul bilad, idza saluhat saluhatil bilad, wa idza fasadat fasadatil bilad." Kata Rasul, kaum perempuan itu adalah tiang agama, tiang dari bangsa, tiang dari negara. Apabila tiang itu kokoh, maka kokoh pula bangsa. Apabila tiang itu rapuh, maka rapuh pula bangsa dan negara. Tentu kekokohan kaum perempuan salah satu di antaranya adalah dengan jalan ilmu, pengetahuan, dan pendidikan. Maka sejak awal di dalam pondok pesantren ini ada emansipasi dalam makna yang fungsional. Artinya kaum perempuan diberi kesempatan, difasilitasi, dan bahkan diwadahi dengan sepenuh-penuhnya untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Nah, berdasarkan itulah kemudian inspirasi itulah yang kemudian menyebar di seluruh Nusa Tenggara Barat, dan alhamdulillah sekarang kaum perempuan di Nusa Tenggara Barat ini cukup banyak yang berkiprah di ranah-ranah yang banyak memberikan manfaat kepada umat. Bapak Arifin dan Bapak Ibu para tamu kami, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, kehadiran Bapak di tempat ini, saya pribadi dan kami semua, pimpinan pondok pesantren dan tentu para santri kami, sangat berterima kasih Pak Arifin, karena dengan hadirnya Bapak, kami harapkan anak-anak kami mendapatkan perspektif, mendapatkan wawasan, mendapatkan juga gagasan-gagasan dan inspirasi untuk masa depan mereka. Pondok pesantren itu Pak Arifin sering disebut sebagai satu subsistem yang mencukupkan dirinya dengan sumber daya yang ada di dalam dirinya. Tentu itu bagus, tetapi di sisi lain, kalau pondok pesantren mencukupkan dirinya hanya dengan dirinya saja, maka bisa jadi suatu ketika pondok pesantren dengan orang-orang yang ada di dalamnya akan kesulitan untuk bertaamul atau berinteraksi dengan konstruktif, dengan produktif terhadap perubahan-perubahan yang ada. Oleh sebab itu, kehadiran Bapak, kehadiran dari tokoh-tokoh yang telah berkontribusi di dalam bidangnya masing-masing. Kita tahu Bapak Arifin Panigoro adalah seorang pengusaha nasional yang sekarang juga berkiprah di Nusa Tenggara Barat melalui pertambangan yang
ada di Sumbawa XPT Newmont Nusa Tenggara. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak di sini akan tercipta pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, sehingga kesejahteraan juga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih Bapak Arifin dan rombongan yang saya tahu menempuh perjalanan pagi-pagi dari habis subuh dari Jakarta. Bapak hadir di sini, ini suatu hal yang sangat membesarkan hati kami semua, dan mudah-mudahan bisa menunjukkan bahwa kita semua ini satu, dan insya Allah semuanya berikhtiar untuk kemajuan Nusa Tenggara Barat yang lebih baik insya Allah. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalam.